Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 11 Desember tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Allah tinggal juga dalam hati yang hancur. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Allah tinggal juga dalam hati yang hancur. Dan ayat firman Tuhan Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Sekali lagi, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Yesaya 57 ayat 15. Kristus mengungkapkan Tuhan kepada murid-muridnya dengan cara khusus yang dapat mengerjakan suatu perubahan di dalam hati mereka. Dia juga mendesak kita untuk mengizinkannya melakukan hal yang sama di dalam hati kita. Ada banyak yang karena terlalu memikirkan teori telah kehilangan pandangan akan kekuatan hidup dari teladan juru selamat. Mereka telah kehilangan pandangan tentang Dia sebagai pekerja yang rendah hati dan menyangkal diri. Yang mereka butuhkan adalah melihat Yesus. Setiap hari kita membutuhkan penyingkapan baru dari kehadirannya. Dengan lembut Tuhan telah mengurus orang Israel, melepaskan mereka dari perhambaan di Mesir dan dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Aku sendiri hendak membimbing engkau, merupakan janji yang diberikan selama perjalanan menempuh padang gurun. Kepastian ini disertai dengan kenyataan ajaib tabiat Tuhan yang menyanggupkan Musa mengmaklumkan kepada semua orang Israel akan kebaikan Allah dan memberikan petunjuk sepenuhnya kepada mereka mengenai sifat-sifat raja mereka yang tidak kelihatan itu. Meskipun angin itu sendiri tidak kelihatan, namun menghasilkan efek yang dapat dilihat dan dirasakan. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus pada jiwa akan nyata pada setiap tindakan orang yang merasakan kuasanya yang menyelamatkan. Ketika Roh Allah menguasai hati, terjadi transformasi hidup. Pikiran-pikiran jahat akan disingkirkan, perbuatan dosa ditolak, kasih, kerendahan hati, dan damai mengambil alih amarah, kebencian, dan perselisihan. Sukacita mengganti duka cita, dan wajah memantulkan terang surga. Tidak seorang pun melihat tangan yang mengangkat beban yang terlalu berat, atau melihat terang turun dari tahta surga. Berkat datang melalui iman kalau menyerahkan jiwa kepada Allah. Jadi apabila saya dan saudara mengalami kekecewaan, mengalami stres, mengalami beban-beban atau merasakan atau memikul beban-beban yang berat, ingat bahwa Tuhan bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Ada kalanya kita kecewa karena kelalaian kita sendiri. Contoh misalnya, anak sekolah tidak belajar, waktu ujian fail atau nilai rendah, tidak naik kelas. Itu namanya kekecewaan karena salah sendiri. Tetapi ada kalanya kita telah berbuat sesuatu yang baik. Kita telah berusaha, tetapi kita mengalami kegagalan. Ingat
dalam kegagalan itu mungkin saja kita mundur selangkah, tetapi kita akan bersiap untuk maju lebih banyak langkah lagi ke depan. Mungkin saudara bangun usaha, tetapi saudara mengalami yang namanya kerugian. Ingat, kerugian bukan berarti bahwa saudara tidak akan untung lagi. Kerugian mungkin ada salah pengaturan, tetapi itu akan memotivasi saudara lebih baik lagi dan akan untung di kemudian waktu. Kadang-kadang kita lari kepada cara-cara yang iblis berikan kepada kita. Mungkin saudara berusaha untuk mendapatkan untung banyak, saudara pergi ke dukun, saudara di sana kemudian membayar dukun untuk membuat saudara beruntung, atau saudara pergi ke dukun untuk melihat apakah saudara akan beruntung pada hari-hari akan datang. Kalau saudara lihat beruntung, saudara akan maju. Kalau tidak, saudara akan maju. Itu bukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik adalah kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara punya usaha, saudara harus betul-betul mengaturnya dengan baik supaya saudara punya untung yang banyak. Saudara berarti harus menghemat agar kemudian usaha saudara akan lebih maju. Dengan cara Tuhan kalau kita pakai, maka Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Ketika ada kekecewaan, ada masalah-masalah kita hadapi, ingat Tuhan ada dengan orang-orang yang remuk, dan orang-orang remuk itu harus yang rendah hati. Artinya bahwa kita sudah upayakan buat yang terbaik. Tapi kalau masih dalam keterbatasan kekurangan, jangan pernah lupa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau meninggalkan saudara. Biarlah pekabaran pagi ini akan membawa berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah di saat ini. Kiranya pekabaran pagi ini akan memberkati kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Engkau berkati kami sepanjang hari ini. Segala rencana kehidupan kami, pendengar renungan pagi di mana saja berada, kasih setia Allah menaungi kehidupan mereka semua dalam setiap usaha, pekerjaan, aktivitas, rencana-rencana, pergumulan-pergumulan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini apabila kami datang kepadamu dan serahkan hidup kami kepadamu, kiranya Tuhan bertindak atas setiap rencanamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara. Jangan lupa kiranya pekabaran ini bagikan kepada orang lain di sekitar saudara. Tuhan berkati, selamat pagi, shalom.